Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda semuanya juga dalam keadaan sehat ya pagi hari ini. Tapi untuk kawan-kawan yang mungkin sedang berjuang juga semoga diberi kemudahan untuk bisa kembali pulih dan aktivitas normal. Saya di studio tidak sendirian karena sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa, Allah Akbar. Semangat pagi. Alhamdulillah. Lancar ini tadi ya Ustadz ya? Alhamdulillah, bebas tanpa hambatan. Alhamdulillah. Sudah pamit istri ya Ustadz ya? Oh pasti dong, Salim. Iya gitu ya Ustadz. Iya. Ini Ibu Mim Saiful Hadi ini mendengarkan ini Ustadz ya. Semoga senyum-senyum dia. Gitu ya. Iya. Mungkin istrinya Ustadz Mim termasuk dengan istri-istri yang lain juga sama ya Ustadz ya. Sering kali mendapat gelar istri pelit, ibu negara, ibu menteri ekonomi gitu ya Ustadz ya. Iya benar. Aduh kayaknya suami itu kalau ada apa-apa kegiatannya mesti ya sebentar ya aku tak izin menteri keuangan dulu. Nah berasanya itu kan kayak istrinya ini pelit banget gitu ya Ustadz. Iya. Apa betul ya Ustadz itu dikatakan istri itu pelit gitu? Apakah juga ada nasihat ya Ustadz tentang ini? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahi kita beragam-ragam kenikmatan. Hingga pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ini Mbak Ayu menggelitik kita nih pada pagi hari ini ya. Betul Ustaz. Ya memang dalam kehidupan berumah tangga Mbak Ayu kan tidak lepas antara kerjasama suami dan istri. Hanya memang kadang-kadang ya bukan kadang-kadang seringkali di apa namanya ya ditandai ya. Kalau pelit itu ya istri. Iya betul. Ya ini ada sebuah kisah ini di zaman Rasulullah akan saya petikkan untuk kita semua pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Hindun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat Ya Rasulullah, wallahi ma kana ala zahril ardi ahlu khibai ahabba ilayya min ayyudhillahumullahu min ahli khibaika wa ma ala zahril ardi ahlu khibai ahabba ilayya min ayyu'izzahumullahu min ahli khibaika. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aidan walladhi nafsi biyadi thumma qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyana rajulun mumsikun fahal alayya kharajun an unfiqa ala iyalihi min malihi bighairi idnih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la haraja alayki an tunfiqi alaihim bil ma'rufi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Hindun pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, demi Allah, dulu sebelum saya masuk Islam, di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling membuat saya senang jika mereka dihinakan oleh Allah daripada keluarga engkau. Dan sekarang di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling membuat saya senang jika mereka dimuliakan oleh Allah daripada keluarga engkau. Lalu Nabi SAW berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kemudian Hindun bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, suaminya Hindun, adalah laki-laki kikir. Apakah berdosa jika aku menginfakkan sebagian
harta Abu Sufyan untuk keluarganya tanpa seizinnya. Nabi SAW menjawab, tidak apa-apa, kamu infakkan sebagian hartanya untuk mereka dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sebuah dialog dalam keluarga ini Mbak Ayu ya. Jadi memang Abu Sufyan dan Hindun itu sebelum dia Muslim itu menjadi musuh bebuyutannya Rasulullah. Dan ya tadi itu senang sekali kalau Nabi dan keluarganya itu dihinakan, diolok-olok, pokoknya dijelek-jelekin, bahkan disiksa, itu mereka senang. Ya. Tetapi begitu mereka menjadi Muslim, sebaliknya berbalik menjadi keluarga Rasul itu adalah semulia-mulia keluarga dan membuatnya senang kalau Hindun dan keluarganya itu mengidolakan lah gitu ya, mengidolakan keluarga Rasul. Bayangkan mulai dari awalnya membenci, bahkan sangat membenci gitu, kemudian menjadi sangat mengidolakan atau sangat menyenangi, sampai-sampai dia mencurhatkan masalah keluarganya kepada Rasulullah, yaitu mengeluhkan tentang bagaimana Abu Sufyan suaminya itu orangnya kikir, medit, pokoknya medit. Nah, sehingga si Hindun ini karena kepingin berinfak, kepingin bersodakoh, maka dia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya berinfak, mengambil, menggunakan, memanfaatkan harta suami saya tanpa seizin dia? Maka Rasulullah menjawab, silakan untuk infak dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu tentu kalau dia memberi juga mengukur ya, tidak akan merusak istilahnya cadangan logistiknya itu ya. Tidak merusak stabilitas keuangan atau budgeting di rumah tangganya itu ya. Dan memastikan bahwa jika ini diberikan kepada seseorang tidak membuat suaminya marah, atau tidak diperuntukkan memberi kepada, karena sedekah pasti baik ya, sedekah pasti baik. Kalau buruh sudah nggak usah dibahas itu ya. Nah, apalagi ini diberikan kepada keluarganya itu, keluarga familinya suaminya misalnya begitu. Nah, dari sini maka sesungguhnya istri dalam konteks pengelolaan keuangan, maka marilah kita memastikan bahwa harta yang dibelanjakan ini benar-benar berada di dalam jangkauan atau perlindungan keridhaan Allah dan Rasulullah, sehingga kita para istri tidak membelanjakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya untuk berlebih-lebihan misalnya begitu. Ya naudzubillah min dzalik, misalnya beli perhiasan itu ya, masa perhiasan mulai kepala sampai kaki ya, dibelikan perhiasan itu ya sampai 1 kilo. Nah, buat apa itu kan? Nah, maka dari itu istri dalam konteks ini sesungguhnya memang benar-benar menjadi penentu ya, berat ringannya kemuliaan dari rizki harta yang ada di dalam suatu rumah tangga. Apabila suami telah menghadirkan, menginfakkan, memberikan atau menafkahi, kemudian sang istri mentasarufkannya, maka pastikan di dalam mentasarufkan atau membelanjakan harta ini benar-benar untuk kebaikan. Bahkan istri menjadi bendahara yang sesungguhnya bendahara, bukan hanya bendahara di dunia tapi juga bendahara di akhirat. Sehingga nanti suami ini menjadi kaget, loh kok akeh infakku gitu misalnya gitu ya. Kenapa? Karena istri nabungnya banyak itu ya, nabung untuk akhiratnya maksud saya Pak ya. Kalau nabung di dunia bisa dilihat di rekeningnya masing-masing kan ya. Pokoknya jangan khianat. Ini prinsip ya. Khianat kan sudah tidak usah kita bahas dalam konteks ini. Mentasarufkan atau membelanjakan harta suami untuk berinfak, yang mana ini untuk disimpan sebagai simpanan atau tabungan yang sesungguhnya, yang pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, maka lakukan.
Meskipun dalam tanda kutip pada batas tertentu Rasul tadi menyampaikan tidak usah izin sama suaminya. Kalau suaminya wis medit banget tuh Mbak ya, pelit banget nggak usah izin. Karena kalau izin pasti nggak boleh kan, pasti nggak boleh. Nah, pembelaan istri terhadap harta suami inilah yang saya maksud posisi terbaik yang menentukan dalam kehidupan kita mengelola harta. Jangan sampai apa istilahnya stigma atau cap-capan kalau istri itu pelit itu konteksnya negatif. Tapi kita bangun menjadi konteksnya positif. Maksudnya ya pelit kalau untuk berbuat maksiat, pelit kalau untuk berhambur-hamburan, pelit kalau untuk membelanjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tetapi begitu untuk kepentingan kebaikan, untuk sedekah, untuk dakwah, untuk agama, untuk membantu orang lain ketika dalam kesulitan, mengapa kita sia-siakan? Kenapa? Sekali lagi kita sedang menyiapkan tabungan besar untuk keluarga besar kita. Sehingga suami sekali lagi ketika nanti di hadapan Allah, tiba-tiba dia mendapatkan pahala yang tak tersangka-sangka. Dari mana? Dari tabungan istri yang telah dibuat, yang telah dimulai, yang telah dikumpulkan sejak hidup di dunia dahulu. Nah, ini sesuatu yang sangat penting bagi kawan-kawan sekalian, bagaimana mengelola harta di dalam rumah tangga kita. Kalau kita bersedia menabung besar, entah apa namanya, deposito atau apa ya, di bank-bank yang ada dalam kehidupan kita, lantas mengapa kita masih ragu gitu ya, menabung di bank yang supernya bank gitu ya, yaitu banknya Allah gitu ya, yang pas, yang mana pasti pahalanya, kembaliannya, bunga apa, bukan hanya bunga ya, kelipat gandaan pahalanya itu pasti Allah akan berikan. Sungguh sangat disayangkan ya, sungguh sangat disayangkan kalau seolah-olah kita ini eman ngeluarin uang ya, sehingga dikatakan orang pelit untuk berbuat baik, sementara pahala yang Allah janjikan begitu besar ketika kita berinfak, itu kita telantarkan, kita sia-siakan. Maka dari itu, para istri, ya ini para istri ini Mbak Ayu ya, mari kita selamatkan, kita di tangan Anda lah saya bilang, di tangan Anda lah keberkahan nafkah suami yang telah diberikan. Jangan sampai usaha yang begitu keras ditempuh, dijalani oleh para suami ini, sehingga harta terkumpul justru menjadi fitnah. Sudah sangat banyak saya menemui ya, sebuah keluarga ya di masa jaya itu, waduh berlimpah ruah gitu Mbak ya, pokoknya seolah-olah enggak, uang itu kayak motong sendirilah itu ya. Minta nomor seri berapa itu ya. Di mana itu Ustaz? Enggak saya sampaikan di sini. Tapi begitu di usia tua, begitu sudah menjelang pensiun, itu aduh Masya Allah gitu ya, hidupnya menjadi terpuruk ya, kebahagiaannya semakin hari semakin berkurang ya, justru kesedihan, kesulitannya makin membesar itu ya. Anak-anaknya sudah menjadi masalah, dengan saudaranya menjadi renggang persaudaraannya, dengan kolega-koleganya sudah ditinggalkan begitu saja. Kan kepada siapa kalau sudah begitu kita akan berharap? Kan tidak mungkin lagi kita mengandalkan harta yang dulu kita kumpulkan, atau kawan-kawan yang dulu kita ajak berkongsi, atau mungkin juga anak-anak itu juga belum mampu memberikan bantuan atau jaminan kepada kita orang tua. Maka sudah tinggal penyesalan yang diperoleh. Nah, maka dari itu ketika dalam keadaan cukup, dalam keadaan berlimpah bahkan, maka tabunglah dengan tabungan yang sesungguhnya, yaitu dibelanjakan di jalan Allah. Maka sekali lagi para istri, di tangan Anda lah keberkahan rezeki yang Allah berikan pada keluarga kita. Semoga bermanfaat ya Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, untuk menjadi keluarga yang dilimpahi rizki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Ini para bunda di sebelah ayahnya langsung jiwiti. No. Masya Allah.
agak-agak berat, tapi itu insya Allah banyak barokahnya ya Ustadz. Tadi Oh kata pasti, Ustadz iya Mim, pasti ya. Sesungguhnya nggak berat kalau keyakinannya seperti itu. Beratnya itu kadang itu ini loh Ustadz, kadang Ya, apa? ada WA dari kawan-kawan terus ngajak ketemuan, ngobrol di mana, nggak kerasa di kasir ternyata banyak. Nah itu Nah, Astagfirullah. Semoga selalu dalam ihdinas siratal mustaqim ya Ustadz ya. Amin, amin. Ya Allah. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.